dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang Maha Rahim, yang kami sembah, kami muliakan dengan sepenuh hati kami. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang satu di dalam Bapa. Perkenankan malam hari ini kami menayakan tentang dengan tema tentang pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus Putramu Bapa. Mohon perkenanmu, bimbinganmu untuk hambamu yang hina dan debu ini. Sebab hanya dengan bimbinganmu Allahku, apa yang keluar dari hatiku, keluar dari bibirku adalah sesuai kehendakmu. Seluruhnya ini kami lakukan untuk memuliakanmu dan mengajak sesama untuk memuliakanmu Bapa. Syukur, terima kasih atas perkenanmu Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sangat kasihi dan muliakan, kami telah berdoa dan mohon bimbingan-Mu. Amin. Mia terkasih, pada malam hari ini tema yang kita bawakan adalah tentang pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mari sebelumnya kita haturkan hitung penghormatan kita kepada Bunda Maria. Mari yang dipilih Allah Bapa di surga, untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bersinar putih, tiada berjalan. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria,
Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya.
Mia terkasih, tema kali ini adalah pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mia, mari Mia kami bacakan. Kami ambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Mari ya kita simak bersama. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mia terkasih, berdasar ayat-ayat di dalam Injil tersebut, kita dapat mengerti dan kita dapat memahami hal-hal sebagai berikutnya. Yang pertama,
Allah Bapa menugaskan kepada malaikat Gabriel untuk datang kepada Bunda Maria, seorang dara, seorang perawan, dan memberitahukan kepada Bunda Maria, ya, malaikat Gabriel datang dan memberitahukan kepada Maria bahwa Maria, kamu nanti akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya kamu menamai dia Yesus. Maria terkejut, ya. Maria menjawab, bagaimana hal itu akan terjadi? Aku belum bersuami. Malaikat Gabriel menjawab, jangan takut, hai Maria, engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah Bapa. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu. Engkau akan melahirkan anak itu, dan anak itu akan menjadi anak Allah, disebut anak Allah yang Maha Tinggi dan Kudus. Akhirnya Mia menjawab kepada Gabriel, malaikat Gabriel, Mia, terjadilah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, maka terjadilah padaku menurut perkataan itu. Kemudian malaikat Gabriel meninggalkan Maria, Mia. Mia terkasih, itulah pemberitahuan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel yang ditugaskan oleh Allah Bapa untuk menemui Bunda Maria, bahwa Bunda Maria akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan agar Bunda Maria menamainya Yesus sebagai anak Allah yang Maha Tinggi, yang kudus. Mia terkasih, sebelum hal itu terjadi, Mia, Nabi Mika di dalam bab 5 ayat 1 sampai dengan 4a sudah bernubuat, Mia. Mia sudah mengetahui apa artinya nubuat itu. Nubuat adalah salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Bapa kepada nabi-nabinya, termasuk Nabi Mika. Dengan nubuat itu, Nabi Mika mengetahui apa yang akan terjadi kelak kemudian hari. Dan ia bernubuat, Nabi Mika, bahwa nanti ada seorang dara, seorang perawan yang akan mengandung dan melahirkan di Bethlehem, di kota Nazaret. Ia akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi, yang kudus, yang kerajaannya tidak pernah berkesudahan. Ia akan menggembalakan umatnya dengan kekuatan dari Tuhan.
Itu Mia yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Nanti Mia dapat melihat di dalam Mika 5 ayat 1 dengan 4. Dan Mia terkasih, nubuat itu telah digenapi, terjadi. Bunda Maria didatangi oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan akan disebut namanya Yesus. Bunda Maria terima dengan baik itu ya, maka Roh Kudus turun pada Bunda Maria. Mia terkasih akan bertanya, bagaimana prosesnya bisa terjadi kelahiran itu? Mia perkenankan kami memberikan informasi. Mari Mia kami ajak menengok sebentar. Di dalam Yohanes bab 1 ayat 1 dinyatakan sebagai berikut. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam bab yang sama, bab 1 ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia, menjadi daging yang penuh kasih karunia, tinggal di antara manusia, tinggal di antara kita, yaitu yang disebut Yesus. Ya. Jadi Yesus itu adalah Allah Bapa yang menjadi manusia, ya. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat Yohanes bab 1 ayat 1 diteruskan dengan ayat 14. Kemudian di dalam prosesnya Mia, Roh Kudus yang adalah Roh Allah Bapa sendiri memasukkan firman itu dengan kekuatan kuasanya yang luar biasa di dalam rahim Bunda Maria. Roh Kudus adalah Roh Allah Bapa yang sangat besar kuasanya, turun pada Bunda Maria, pada rahim Bunda Maria, dan menjadilah firman itu janin, tumbuh besar, tumbuh besar, tumbuh besar. Akhirnya pada bulan ke-9 Bunda Maria nanti melahirkan putranya itu, ya. Yang kita ketahui disebut sebagai Yesus. Ia akan menggembalakan umatnya dari timur sampai ke barat, dari selatan sampai ke utara, dari ujung-ujung buminya akan digembalakan umatnya oleh Tuhan Yesus. Itulah prosesnya yang terjadi, Mia. Dan karena Bunda Maria menerima itu dengan sangat rela hati dan sukacita, maka terjadilah itu, Mia. Nah, kita ikut berbahagia menyebut Bunda Maria sebagai Bunda Penebus, Bunda Sang Penebus, Bunda Allah Putra yang sangat kita hormati, ya. Kita menghormati Bunda Maria karena Bunda Maria
menerima apa yang direncanakan, apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa itu, Mia. Mia terkasih, marilah kita merenung, Mia, apa latar belakangnya Allah Bapa menugaskan malaikat Gabriel untuk memberitahu itu kepada Bunda Maria. Latar belakangnya, Mia, yang harus kita pegang kenceng. Allah Bapa sangat mengasihi manusia, Mia. Sangat mengasihi manusia. Beliau sendiri yang bersabda di dalam Yesaya 43 ayat 3 dan 4. Nanti Mia bisa membukanya. Aku mengasihimu, aku menebus engkau. Jadi karena kasih Allah Bapa kepada manusia, kepada kita seluruhnya, Mia, Roh Kudusnya turun pada Bunda Maria dan terjadilah kehamilan itu, terjadilah kelahiran itu, Mia. Yang akan kita ketahui selanjutnya, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Putra Allah Bapa, bahwa Dia adalah Mesias, akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dosa-dosanya akan ditebus oleh Tuhan Yesus, Mia. Yang bersangkutan akan memperoleh firman-firmannya, dituntun oleh firmannya, dibaharui dengan Roh Kudusnya, dibaptis dengan Roh Kudusnya dan api, diperbarui rohnya, pikirannya, Mia, sehingga yang bersangkutan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengimani Tuhan Yesus, akan memuliakan Tuhan Yesus, akan memuliakan Allah Bapa, Mia, dan akan menghormati kepada Bunda Maria, Mia. Jadi, Mia, itu latar belakangnya mengapa Allah Bapa menugaskan malaikat Gabriel untuk datang kepada Bunda Maria untuk memberitahukan kehendak Allah Bapa tersebut. Jadi, Mia, betapa kita sangat bersyukur kepada Allah Bapa atas kasih-Nya yang sangat luar biasa kepada kita, Mia. Tinggal kita sekarang, Mia, renungannya bagaimana kita membalas sebaik-baiknya kepada Allah Bapa, kasih Allah Bapa yang tak terhingga itu kepada kita semua, Mia. Tanpa kasih-Nya, tanpa Tuhan Yesus lahir menebus kita, kita semua akan hancur di api abadi, Mia. Dengan kita mengimani Tuhan Yesus, memuliakan Beliau, memuliakan Allah Bapa dipimpin Roh Kudusnya, kita akan dituntunnya, dan kelak kita akan memperoleh kesempatan itu hidup di surga, memuliakan Beliau, Mia. Dan itu adalah kehendak Beliau, Mia. Semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya seperti Beliau, Mia, supaya kudus, hidup di bumi ini dengan kudus, penuh kasih, kebenaran, keadilan, mengasihi Allah Bapa sepenuh hati, mengasihi manusia sepenuh hati, Mia. Dan, Mia, kita haturkan kepada Tuhan Yesus
ucapan syukur yang tak terhingga kepada beliau. Berkenan beliau lahir, berkenan beliau membimbing kita untuk hidup benar, untuk hidup kudusnya. Apa yang kita berikan kepada Tuhan Yesus sama yang kita berikan kepada Allah Bapa Mia. Karena Tuhan Yesus adalah satu dengan Allah Bapa, kita memuliakan beliau di dalam roh dan jiwa kita dengan segenap hati kita, kekuatan akal budi kita, Mia. Memuliakan, mengasihi, melakukan semua perintahnya, taat setia kepada beliau, pada Tuhan Yesus, Mia. Dan hidup seperti kehendak beliau, hidup kudus seperti beliau, Mia. Dan tidak lupa, Mia, kita berterima kasih, menghaturkan hormat kepada Bunda Maria, karena Bunda Maria ikut ambil bagian di dalam penyelamatan kita, Maria. Beliau siap mengandung, melahirkan, sebab pada waktu itu ia di dalam status bertunangan, belum menjadi suami resmi Yusuf, Mia. Tapi beliau sanggup menerimanya. Apa kehendak Allah Bapa itu, Mia. Jadi kita sama menghormati Bunda Maria setiap hari di dalam kehidupan kita, dan kita melalui Bunda Maria, Mia, kita mohonkan doa-doa kita disampaikan kepada putranya. Kita langsung berdoa kepada Allah Bapa, kepada Allah Putra. Di samping itu juga kita mohon Bunda Maria untuk meneruskan doa-doa kita kepada putranya. Mia tentu ingat tentang perkawinan di Kana, anggur habis. Agar tuan rumah tidak malu, Bunda Maria minta kepada Tuhan Yesus untuk merubah air menjadi anggur. Meskipun waktunya belum sampai, karena Bunda yang meminta Tuhan Yesus melakukannya. Beliau rubah air menjadi anggur karena permintaan Bunda. Itulah sebabnya, Mia, iman kita juga menghormati Bunda Maria. Kita mohon Bunda Maria juga meneruskan kepada Allah Putra, Allah Bapa. Beliau dipilih oleh Allah Bapa, ya, untuk mengabulkan doa-doa permohonan kita. Bunda Maria akan ikut menolong doa-doa kita, meneruskan kepada Allah Bapa, Allah Putra. Selain kita juga langsung berdoa kepada Allah Bapa, Allah Putra. Itu, Mia, yang perlu kami sampaikan kepada Mia tentang tema pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mia, selanjutnya nanti coba dalami di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Membuka hati, maka Allah Bapa, Allah Putra akan membuka selubung hati dan matanya untuk mengerti, untuk memahami, dan akhirnya kita tambah mendalam iman kita untuk mengasihi Allah Bapa, mengasihi Tuhan Yesus, dan menghormati Bunda Maria. Akhirnya, ya, mari kita tutup lagi informasi ini, Mia, pemberitaan Injil tentang pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus ini dengan penghormatan kita kepada Bunda Maria dengan lagu Ave Maria seperti yang tadi telah kita bawakan. Kita ulangi sekali lagi sebagai penghormatan kita kepada beliau. Mari, Mia,
yang dipilih Allah Bapa di surga, untuk melahirkan putranya yang kudus. Angkatlah pundak Kristus, pundak Sang Penebus segala dosa manusia. Dan Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercelah. Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Terpujilah Bunda, terpuji namamu, panjang segala masa. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga, untuk melahirkan putranya yang kudus. Angkatlah pundak Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria
perawan yang tiada bernoda. Hatimu bersinar putih tiada bercelah. Kau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur, syukur Bapa atas anugerah-Mu, kasih karunia-Mu pada Bunda Maria. Bapa pilih Bunda Maria untuk mengandung melahirkan putranya. Untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami. Karena kasih Bapa. Terimalah hormat kami Bunda. Terimalah hormat kami sekeluarga Bunda. Haleluya. Bapa, haleluya. Tuhan Yesus,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur terima kasih kepadamu, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra yang sangat kami muliakan, kami kasih, dan Allah Roh Kudus yang satu di dalam Bapa. Kami serahkan roh jiwa kami sekeluarga kepadamu, Allah. Mohon Bapa berkenan membimbing kami untuk selalu hidup kudus, sehari-hari memuliakan Engkau, Allah. Dan Bapa berkenan menerima arwah istriku Maria Agustina Surtini dan Elizabeth Andina Levi untuk bergabung bersama dengan para orang kudus-Mu, para malaikat-Mu di surga. Bapa, itulah kerinduan kami. Syukur terima kasih, dan tidak lupa pula kami aturkan hormat kami setinggi-tingginya dengan mendalam kepada Bunda Maria, pilihan-Mu, Allah Bapa, wanita yang tak bernoda, yang tak bercela, yang putih hatinya, yang mulia hatinya, yang Bapa pilih untuk melahirkan putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.